Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratini Pratiwi D3 Keperawatan tingkat 3D. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru-paru dan jantung. Kita lakukan komunikasi terapeutik terlebih dahulu kepada pasien. Selamat malam Pak. Saya perawat Ratini Pratiwi yang bertugas dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada paru-paru dan jantung Bapak. Tujuannya untuk mengetahui apa ada kelainan atau tidak di paru-paru dan jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, persiapkan alatnya terlebih dahulu. Ini ada alat-alatnya. Yang pertama ada stetoskop, ada penlight, sama ada handphone. Selanjutnya dekatkan alat, tutup saluran, cuci tangan. Selanjutnya kita lihat ke bagian matanya. Kita lihat skleranya, anihtarik apa ihtarik. Lalu kita ke konjungtivanya, kita lihat anemis apa anemis. Lalu kita ke pupilnya, mengecil apa tidak. Kita lihat ke depan Pak. Pupilnya mengecil. Ya, kita periksa vena juguralisnya sama arteri karotis. Yang pertama kita infeksi terlebih dahulu. Perkembangan dadanya simetris apa tidak antara kiri dan kanan. Terus lihat ada massa apa tidak, ada jejas apa tidak, ada lesi apa tidak. Bentuk dadanya kita lihat apakah file chest, barrel chest atau pigeon chest. Terus menggunakan alat bantu apa tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Kita raba apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita hitung respirasinya untuk dewasa, normal apa tidak. Selanjutnya kita lakukan vokal primitus, menganjurkan si pasien mengatakan 77 atau 99. 99 99 Rasakan apakah getaran antara kiri dan kanannya simetris atau tidak. Lihat pada daerah jantung, bentuk prekordium, simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada kelainan kulit seperti jaringan parut atau massa. Lalu kita lihat iktoskordisnya, normalnya itu terlihat atau tidak terlihat. Jika terlihat, posisinya ada di ICS 5 1-2 cm medial lineal medioclavicularis sinistra. Jika abnormalnya, posisinya bisa bergeser, RVH atau right ventricular hypertrophy, bergeser ke lateral, sedangkan LPH atau left
ventricle hipertrofi bergeser ke lateral kaudal dan melebar. Palpasi pertama yaitu pada ictus cordis. Jika teraba di mana lokasinya, kuat angkat atau tidak. Normalnya pada ICS 5 1-2 cm medial lineal medioclavicularis sinistra. Abnormalnya bisa bergeser pada RVH atau right ventricular hypertrophy bergeser ke lateral. Sedangkan pada LVH atau left ventricle hypertrophy bergeser ke latero-kaudal, kuat angkat dan melebar. Yang kedua, palpasi sternalis. Raba di ujung sternum processus hypoideus. Normalnya tidak ada denyutan. Positif apabila denyutan pada right ventricular hypertrophy. Ketiga, palpasi pada pulsus epigastrum. Lebih di bawah dari processus hypoideus. Normalnya tidak ada. Positif apabila pada right ventricular hypertrophy. Yang keempat, palpasi pulsus parasternal. Normalnya tidak teraba denyutan. Positif bila right ventricular hypertrophy. Kelima, palpasi trial. Getaran tapi asalnya dari bising jantung yang keras sehingga membuat getaran pada dinding toraks. Sebelum melakukan perkusi, kita harus mengetahui batas jantung normal terlebih dahulu. Di sini saya sudah menandainya. Yang pertama, ICS 2 linea parasternalis dextra. Yang kedua, ICS 2 linea parasternalis sinistra. Yang ketiga, ICS 5 linea parasternalis dextra. Yang keempat, ICS 5 linea midclavicula sinistra. Selanjutnya, setelah mengetahui batas jantung normal, kita bisa langsung mulai perkusi di ICS 2 linea parasternalis dextra, lalu ke ICS 2 linea parasternalis sinistra, selanjutnya ICS 5 linea parasternalis dextra, dan ICS 5 linea midclavicula sinistra. Selanjutnya, lakukan auskultasi katup jantung. Normalnya di ICS 2 linea parasternalis dextra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya pada katup aorta bunyi jantung 2 lebih besar daripada bunyi jantung 1. Selanjutnya yang kedua ada ICS 2 linea parasternalis sinistra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya pada katup pulmonal bunyi jantung 2 lebih keras daripada bunyi jantung 1. Yang ketiga ada di ICS 5 linea parasternalis dextra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normal pada katup tricuspidalis bunyi jantung 1 lebih keras daripada bunyi jantung 2. Selanjutnya di ICS 5 linea midclavicula sinistra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya pada katup netral bunyi jantung 1 lebih keras daripada bunyi jantung 2. Selanjutnya kita lakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Pak, saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik ya Pak. Jika Bapak ada buta pulsa, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih Pak. Sekian video pemeriksaan fisik paru-paru dan jantung dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.